Halo teman-teman semua, di video ini kita akan belajar bagaimana caranya membaca data hasil dari beriklan yang tepat. Nah, ini penting sekali untuk Anda kuasai skill ini dan Anda pahami. Kenapa? Karena kalau Anda iklannya ingin bisa menjadi untung, ya, tentunya nomor satu yang perlu Anda pahami adalah skill membaca data. Karena membaca data itu sebenarnya nggak perlu skill yang luar biasa hebat, enggak. Karena membaca data itu tentang bagaimana kita menggunakan logika-logika terbaik kita untuk menganalisa iklan-iklan yang kita jalankan. Prinsipnya sederhana, kalau iklan-iklan yang kita jalankan itu bagus, kita bisa optimalkan atau kita naikkan biddingnya atau budgetnya. Iklan-iklan yang hasilnya nggak bagus, kita bisa matikan saja atau di-remove saja. Kurang lebih seperti itu. Jadi, tidak perlu, sekali lagi, tidak perlu skill yang luar biasa hebat. Anda tidak perlu jadi seorang jagoan digital marketing baru Anda bisa menguasai skill ini. Enggak. Yang penting Anda menggunakan logika dasar Anda aja. Ya, logika sederhananya ya tadi. Kalau iklan jelek, Anda nggak perlu ditungguin untuk jadi bagus. Kalau iklannya bagus, pastikan Anda optimalkan. Udah, itu aja prinsip dasarnya yang perlu Anda pegang. Kenapa? Karena pada dasarnya Anda itu berurusan dengan mesin. Google Ads itu mesin, Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi yang perlu dipahami, ini berlaku di Google atau di Facebook ya. Ini sama aja, kurang lebih sama, mirip-mirip ya. Karena Google itu mesin, jadi Anda tidak perlu terlalu fokus terhadap kinerjanya. Karena gini, kalau dari awal, misalnya Anda beriklan dan hasilnya jelek, ya. Misalnya Anda beriklan, lalu hasilnya nggak bagus atau jelek. Kemudian Anda berharap Anda tungguin, kemudian jadi bagus. Ya, kalau Anda berhadapan dengan mesin, sulit sekali untuk iklan tersebut jadi bagus. Saya langsung kasih tahu aja di awal, kalau memang sudah nggak bagus, ya kemungkinan besar itu akan nggak bagus iklannya, kurang lebih begitu. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah Anda melakukan banyak testing aja. Semakin banyak Anda melakukan testing, ya Anda juga semakin besar juga peluang untuk ketemu iklan yang hasilnya paling bagus. Oke. Jadi prinsipnya seperti itu Bapak Ibu teman-teman semua. Yang perlu dipahami, iklan bagus itu ditemukan Bapak Ibu teman-teman. Bukan ditunggu ya. Jadi iklan yang bagus itu karena hasil Bapak Ibu teman-teman menemukan. Bagaimana cara menemukannya? Ya tentunya dengan melakukan yang namanya testing. Testing apa? Banyak sekali. Di video sebelumnya sudah dijelaskan ya, Anda bisa testing dari kontennya, dari sisi ad groupnya, dari sisi strategi biddingnya juga bahkan bisa Anda testing juga. Jadi banyak hal yang bisa Anda testing dalam beriklan di Google. Oke, langsung saja kita ke bahasannya. Yang namanya membaca data, Anda perlu tahu dulu indikator apa saja yang perlu kita pantau, yang perlu kita pahami. Anda harus menentukan indikator-indikatornya dulu. Itu langkah yang pertama. Kenapa? Karena ibaratnya indikator itu adalah penentu. Contoh kalau Anda kerja di perusahaan atau mungkin Anda misalnya Anda kerja di perusahaan atau Anda punya bisnis. Itu karyawan-karyawan Anda atau Andanya sendiri bahkan mempunyai indikator-indikator yang menentukan kerja Anda atau kerja karyawan-karyawan Anda bagus atau enggak sih gitu. Kayak misalnya Anda punya bisnis, Anda punya tim pengiriman, Anda punya tim admin dan sebagainya. Itu mereka masing-masing punya penilaian tersendiri nggak? Punya indikator yang bisa menilai kerja mereka bagus atau enggak? Pastinya punya. Anda juga kalau di perusahaan kan pasti seperti itu ya. Mungkin istilahnya KPI. Jadi KPI Anda tuh apa? Gitu. Masing-masing divisi mungkin KPI-nya beda-beda. Nah, iklan juga seperti itu Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi indikator itulah yang perlu teman-teman pahami dulu. Oke? Ini ada 3 indikator penting dalam membaca data hasil iklan. 3 indikator yang betul-betul kita jadikan patokan ya, yang kita jadikan patokan dalam membaca data hasil iklan. Kalau untuk pemula sebenarnya Google Ads ini indikatornya banyak ya. Kalau untuk Anda yang nanti sudah belajar tingkat lanjut, yang sudah lebih lanjut, itu indikatornya akan banyak sekali. Anda akan menemukan banyak sekali indikator. Intinya kalau di digital marketing, mau di Google Ads, mau di Facebook Ads, Anda pasti akan ketemu dengan istilah-istilah yang sebutannya itu cost per. Cost per apa? Cost per apa? Kurang lebih gitu. Apa sih pengertian cost per? Cost per itu secara bahasa, cost itu biaya. Per itu ya berarti per. Jadi biaya yang kita keluarkan per setiap hasil yang kita dapatkan. Nah hasilnya apa? Hasilnya kan bisa beda-beda ya. Ada cost per klik,
ada cost per chat, ada cost per email. Kalau cost per klik berarti biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu orang yang ngeklik. Kalau cost per chat berarti biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu orang yang ngechat. Cost per email berarti biaya yang kita keluarkan per satu orang yang ngisi email atau submit email. Dan banyak lagi cost per lainnya. Oke. Kalau untuk Anda yang pemula, yang baru mulai ngiklan di Google, 3 aja dulu indikator yang perlu Anda pahami. Yang pertama, cost per klik. Ya, cost per klik. Cost per klik itu seperti yang Anda bisa lihat di layar. Jadi, cost per klik itu adalah biaya yang dikeluarkan, biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu orang yang ngeklik. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya Anda bisa lihat di sini. Ini contoh di layar itu ada cost. Cost yang sudah kita keluarkan ini 1.102.969. Dari biaya 1 juta yang dikeluarkan, hasilnya ada 457 orang yang mengklik. Oke, ada 457 orang yang klik. Berarti berapa cost per kliknya? Ya, cara menghitungnya adalah 1.102.000 ini dibagi 457. Berarti cost per kliknya di angka Rp2.415. Oke, itu cara menghitungnya. Pertama cost per klik. Nah, cost per klik ini standarnya berapa? Standarnya kalau sebenarnya beda-beda, tapi kita samaratakan aja yang paling umum, yang paling general. Cost per klik itu usahakan di bawah 1.500 per klik. Karena kalau udah di atas itu, biaya kliknya aja mahal. Anda bayangkan nih, kalau biaya kliknya aja mahal, ya kemudian nanti biaya dan seterusnya itu akan lebih mahal lagi. Karena klik itu ibaratnya nih funnel awal. Orang ngeklik, ya habis itu baru setelah ngeklik baru dia nanti akan menampilkan, dia akan melihat semua landing page. Nah, kalau yang dari awal ngekliknya aja udah mahal, biayanya nanti biaya per view landing page bisa lebih mahal lagi. Belum lagi biaya per klik tombol chat nanti akan lebih mahal lagi. Jadi di awal cost per klik kita kejar yang murah dulu di bawah 1.500. Yang kedua, ada namanya click through rate atau CTR. Kalau bahasa Inggrisnya CTR, kalau bahasa Indonesia kita biasa sebutnya CTR, ya. Nah, CTR ini bisa dibilang persentase, jadi satuan CTR ini persentase antara iklan kita ditayangkan dengan jumlah orang yang ngeklik. Jadi kalau misalnya nih contoh, iklan kita tayang 100 kali, dari 100 kali ada 20 yang ngeklik. Berarti berapa persen CTR-nya? 100 kali penayangan, 20 yang ngeklik. Berarti CTR-nya berapa? 20 per 100 kali 100%. 20%. Kurang lebih seperti itu CTR-nya. Ya. Jadi CTR seperti yang Anda lihat di layar, di sini ada kolom CTR di sini. Dari iklan kita ditayangkan 315 kali, ada 55 yang klik. Berarti CTR-nya 17%, karena 55 dibagi 315 kali 100%. 17%, 17,72%. Jadi itu cara menghitung CTR-nya. Oke. Berapa CTR standar yang kita butuhkan untuk di awal Anda beriklan di Google? CTR di atas 10% itu sudah cukup untuk menentukan bahwa iklan ini bagus dan layak dilanjutkan. Oke, jadi CTR di atas 10% sudah cukup ya, sudah cukup bagus. Nah, kalau kebetulan ini ada yang CTR 2%, ini 1%, ini ada satu yang 17,7%. Jadi ada satu yang bagus CTR-nya. Itulah yang kita optimalkan, itu yang kita lanjutkan iklannya. Oke. Yang ketiga, ini khusus untuk iklan Abdi dan bahkan nanti mungkin reseller Ezenzo juga akan masuk di sini, ya. Khusus iklan Abdi atau reseller Ezenzo, ada istilahnya yang ketiga, cost per email. Indikator yang ketiga yaitu cost per email. Jadi pastikan kalau Anda membuat campaign, Anda bikin 5 campaign misalnya, itu 5-5-nya landing page-nya harus beda, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Harus beda. Ya, jadi nanti akan ketahuan campaign mana yang hasilnya bagus, campaign mana yang hasilnya kurang bagus. Nanti akan terlihat dari berapa email yang masuk ke dashboard atau ke My Leads Abdi Anda masing-masing. Ya, nanti akan kita review ketiga indikator ini, akan kita praktekkan. Tapi sebelumnya Anda pahami dulu beberapa aturan atau SOP dalam membaca data iklan di Google. Oke. Nanti terakhir kita akan praktekkan, kita akan peragakan bagaimana cara melihat dan membaca datanya. SOP membaca iklan sekarang, ya. Cost per klik yang ideal tadi sudah saya jelaskan di angka 1.500, cost per email yang ideal tadi di angka 15.000, ya. Jadi ketika Anda beriklan di Google, misalnya nih cost per email, di campaign A
landing page-nya starter 6 ya. Di campaign A ini misalnya Anda sudah keluar 100.000, ternyata ada landing page yang masuk ke My Leads Anda yang starter 6, itu ada dari 100.000 misalnya ada 10 yang masuk. Berarti cost per emailnya berapa? 100.000 bagi 10. 10.000 cost per emailnya. Jadi cara ngitungnya seperti itu. Nah, cost per email yang ideal tuh 15.000. Berarti kalau 10.000, kalau 100.000 ada 10 email, berarti bagus iklannya. Oke? Nah, pertanyaannya, Mas, kalau di awal saya masih belum segitu indikatornya, saya cost per klik dan cost per emailnya masih rendah banget, CTR-nya juga mungkin belum 10%. Itu apa yang harus saya lakukan? Nah, jika di awal belum mencapai indikator tersebut, saran saya jangan langsung dimatikan. Memang benar kita tidak bisa mengharapkan iklan yang jelek jadi bagus, itu benar. Tapi pada dasarnya, di awal itu Google tuh perlu waktu dulu untuk mempelajari audiens dari kita, dan banyak hal lainnya yang perlu Google pelajari. Intinya, tunggu dulu sekitar 7 hari sambil membuat iklan baru yang dibedakan salah satu variabelnya dengan tujuan, siapa tahu Anda bisa ketemu iklan yang lebih bagus lagi hasilnya. Jadi sembari nunggu 7 hari iklan yang pertama ini jalan, walaupun hasilnya masih jelek, tungguin dulu sampai 7 hari. Nah, sambil ditunggu, sambil bikin iklan baru, mana tahu Anda bisa mendapatkan iklan yang lebih bagus lagi. Nah, itu prinsipnya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi, jangan cuma nunggu, tapi Anda juga harus melakukan sesuatu. Karena prinsipnya ngiklan di Google, iklan bagus itu bukan ditunggu, tapi ditemukan, betul sekali. Jadi Anda jangan cuma nunggu, tapi ya usahain bikin lagi yang baru. Ya, dengan berbagai targeting, dengan berbagai konten, Anda testing aja yang banyak. Oke, bisa dipahami prinsipnya? Kita lanjut ya. Berikutnya, nah ini bisa dibilang ilmu-ilmu seperti ini loh yang jarang sekali diajarkan di luar sana. Yang bahkan di training-training yang mahal sekalipun, itu jarang sekali orang-orang yang mengajarkan ilmu seperti ini. Di luar sana kebanyakan apa? Kebanyakan teknis saja. Ya, kebanyakan tuh hal-hal teknis saja, sehingga ya ketika orang selesai training, ya udah fokusnya ke teknis tanpa mengetahui SOP cara membaca datanya, strateginya seperti apa. Karena justru yang menentukan iklan Anda jadi untung tuh apa? Bagian teknisnya atau bagian-bagian logika-logika seperti yang saya jelaskan sekarang. Mana yang menentukan iklan Anda bisa untung? Ya tentunya bagian-bagian logik seperti yang saya jelaskan sekarang. Jadi pastikan Anda memahami logika-logika, prinsip, dan juga mindset-nya. Karena hal tersebut itulah yang jadi penentu iklan Anda bisa berhasil di Google. Oke? Jadi memang prinsipnya pertama ya, tadi Google perlu waktu di awal untuk belajar dalam mencari audiens. Jadi kalau dalam 7 hari masih jelek bisa dimatikan. Karena prinsipnya itu Google harus mempelajari dulu. Google memang pintar, Google memang cerdas sekali, tapi prinsipnya Google itu butuh waktu untuk mempelajari audiens yang kita mau. Contoh misalnya saya ngiklan. Ya, saya ngiklan dengan targeting A, B, dan C. Nah, Google itu mempelajari dulu yang orang-orang yang kan gini. Jadi ibaratnya saya nyuruh Google tolong sebarkan nih brosur saya, tolong sebarkan ke orang-orang yang kayak gini nih karakternya. Nah, saya minta ke Google seperti itu. Oke. Nah, Google itu berusaha menerjemahkan permintaan saya. Kira-kira nih yang Fadel mau ini yang orang-orang seperti apa ya? Gimana cara dia mengetahui? Dia tes dulu. Coba tes ke orang-orang ini, hasilnya gimana? Oh, ternyata jelek. Dia akan pindah lagi ke orang-orang yang karakternya beda lagi. Hasilnya gimana? Oh, ternyata jelek. Ternyata Fadel matiin iklannya. Oh, berarti hasilnya jelek. Berarti si Fadel nggak mau nih kalau orangnya kayak gini. Nanti Google akan mencarikan lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi Google tuh juga walaupun cerdas, mereka tetap perlu belajar dulu. Selama kurang lebih 1 minggu. Oke? 1-2 minggu bahkan. Tapi ya udah 1 minggu aja. Nggak usah terlalu lama ditungguin. Oke? Nah, selama Google masih mempelajari audiens yang terbaik, perbanyak lakukan testing. Nah, testing itu bisa Anda lakukan di bagian mana aja? Di bagian ad group, ya berupa targeting dan lain-lain, atau di bagian ads berupa konten. Nah, kalau Anda bingung konten untuk Anda testing, ini dari mana aja kontennya ya? Ini Anda bingung kan? Oke. Pertama, Anda bisa dari konten dari tools video dan foto. Anda bisa ambil dari tools di dashboard Anda. Nanti ada video atau foto Abdi dan video foto Ezenzo, Anda bisa ambil di situ untuk Anda bisa iklan di Google. Yang kedua, Anda bisa ambil dari bank data, khususnya yang bentuknya kotak atau square, atau mungkin kalau ada postingan yang memanjang ya, persegi panjang, itu juga bisa Anda ambil.
Yang ketiga, ini yang paling powerful, Anda buat sendiri dengan memposting foto atau video real Anda sendiri. Wah, ini akan lebih bagus lagi, ini akan lebih powerful lagi efeknya ketimbang Anda hanya mengambil dari yang sudah ada, misalnya dari bank data atau dari tools. Anda akan lebih powerful kalau Anda buat sendiri dengan foto real atau dengan video real Anda, video yang sesungguhnya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Untuk ide konten nanti Anda bisa, bahkan kalau Anda bisa untuk gambar banner, Anda bisa buat di yang namanya canva.com. Itu cukup mudah sekali. Zaman sekarang saya juga bikin banyak banner buat Anda yang sudah pernah bikin workshop, ya, bikin mini workshop di Abdi, ya. Itu banner-bannernya saya yakin Anda banyak yang sudah bisa membuatnya dengan aplikasi atau dengan di website yang namanya Canva atau website-website sejenisnya. Yang Anda juga bisa coba di website-website Canva ataupun sejenisnya. Oke, itu untuk ide kontennya. Sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana caranya membaca data iklan, indikator apa saja, dan bagaimana cara bacanya. Kita langsung saja kita praktekkan. Oke, ini adalah contoh dashboard Google Ads yang Anda iklankan. Kalau di sini, Mas, kok ini ada klik tombol page view 1. Nah, ini nanti kalau Anda menggunakan yang namanya Google Tag Manager. Nanti Anda akan bisa memasang ini kalau Anda sudah ikut training Facebook Ads Ezenzo. Makanya Anda pastikan ikuti semua event-event Abdi agar Anda bisa praktek ilmu yang lebih dalam lagi, sehingga apa yang di-sharingkan di training center ini Anda bisa perdalam, sehingga efeknya Anda bisa dapat hasil lebih besar lagi, kurang lebih seperti itu. Jadi pastikan ikut event-event termasuk training FB Ads Ezenzo. Itu nanti teman-teman akan bisa membuat landing page sendiri sehingga Anda bisa memasang tombol-tombol konversi seperti ini. Oke, ini khusus tingkat lanjut, jadi nanti Anda kalau sudah ikut training Ezenzo baru Anda akan lebih memahami jika saya jelaskan. Nah, contoh indikator apa aja di awal. Nah, ini ya, ini ada beberapa campaign. Pertama, impression itu jumlah iklan kita ditayangkan. Iklan kita tuh ditayangkan ke berapa orang. Klik itu berarti jumlah yang ngeklik. Nah, CTR atau CTR itu perbandingan jumlah yang iklan kita ditayangkan dengan jumlah yang ngeklik. Kemudian ini ada CPC. CPC itu ya tadi ya, uang yang sudah dikeluarkan. Nih, mana nih? Uang yang sudah dikeluarkan. 79.000 ini dibagi dengan berapa yang ngeklik. Ya, hasilnya dapat cost per kliknya nih Rp200. Ya, ini murah, cukup murah. Oke. Nah, untuk melihat indikator-indikator ini, saya menyarankan untuk Anda melihatnya di bagian ad group. Jadi agar Anda tahu ad group mana yang hasilnya paling bagus. Ya, misalnya ini saya klik ya, ini iklan Google Discovery Slimming, madu slimming. Ya, saya klik, nah di dalamnya akan ada banyak ad group. Nah, di dalam sini ini ada masing-masing ad group, ini ada nilai CTR-nya masing-masing dan di sini juga ada CPC-nya masing-masing. Anda bisa lihat di sini, ini CPC-nya murah nih, yang ad 1 dan ad 4. Ini CPC-nya murah. Ya, cost per kliknya ini murah nih, di angka Rp100. Nah, sedangkan yang ads 3 ini CPC-nya terlihat mahal nih, Rp1.800. Oke, Rp1.800. Jadi nanti untuk ad group yang punya hasil murah, Anda bisa langsung naikkan bidding-nya. Oke, kemudian ini ada tanggal juga. Kalau Anda ingin melihat, ini kan hari ini nih, tanggal 22. Kalau Anda ingin melihat seminggu terakhir, kalau Anda ingin melihat 1 bulan, ini Anda bisa, atau Anda custom, misal tanggal 19 sampai 22. Itu hasilnya seperti apa? Nah, di sini akan terlihat nih hasilnya. Oke. Nah, ini ads 3, ternyata memang CPC-nya sejak awal memang mahal nih, bukan mahal, lebih mahal ya. Ini paling murah nih, di angka 370. Oke. Nah, patokan saya kalau Anda ingin menaikkan bidding, nah kalau iklan CPC-nya udah murah, langkah berikutnya apa? Anda bisa naikkan bidding. Oke, Anda bisa naikkan bidding. Kalau misalnya ternyata hasilnya mahal atau kayak misalnya ini udah 1.300 belum ada yang ngeklik nih sama sekali. Ini kan cenderung mahal. Anda bisa matikan. Oke. Kalau Anda ingin menaikkan bidding, Anda pastikan patokannya hari ini. Ya, patokan tanggalnya hari ini. Kalau hari ini bagus, hari ini today ya. Anda bisa, hari ini bagus nih, naikkan biddingnya aja. Caranya gimana di sini? Ini dicentang, kemudian Anda pilih edit, kemudian pilih change bids. Jadi yang dinaikkan tuh biddingnya. Anda optimasikan iklan yang hasilnya terbaik tadi, yang hasilnya murah. Change bids,
increase bids ya, pilih. Jadi Anda naikkan biddingnya. Dengan dinaikkan bidding, iklan Anda tuh ibaratnya kayak lebih diprioritaskan oleh Google untuk tampil dibanding yang lain. Nah, Anda naikkan dengan persentase aja, misalnya 20%. Tadinya biddingnya misalnya bidding CPC-nya misalnya tadinya 1.500, Anda naikkan 20%, berarti sekitar 1.800-an ya. Jadi biddingnya naiknya dikit aja dulu, 20% aja dulu. Nanti kita tes hasilnya gimana setelah dinaikkan. Kalau misalnya bisa lebih bagus lagi atau tetap bagus, Anda naikin aja terus ya. Supaya apa? Ya supaya iklan Anda bisa jauh lebih bersaing dibanding para pengiklan yang lain. Ini kalau udah langsung di-apply aja. Kalau udah langsung apply aja untuk dinaikkan biddingnya. Oke. Kemudian seperti itu ya. Kemudian ini kan dari sisi ad group ya. Nah, di dalam ad group itu kan ada ads-nya lagi, ada kontennya lagi. Nah, cara melihatnya gimana? Anda langsung klik aja. Ini misalnya yang ad 1, ini saya klik. Lalu klik bagian ads. Nah, di sini akan langsung kelihatan. Oh, bukan. Yang tadi ya ad 1. Oh, bener, klik ads. Kemudian di sini Anda cari yang ad group-nya ad 1 tadi. Oh, kita ulang aja. Nah, ini dia. Ini yang ad 1 ya. Ini ad 1. Ada 3 ads bahkan ya. Ini ada 3 ads. Di sini masing-masing dari 3 konten nih yang saya centang nih, 1, 2, 3. Anda kan bisa lihat di sini ya. Ini dari satu ad group yang sama nih. Jadi satu ad group, ya satu campaign, ada banyak ad group. Ini salah satu ad groupnya namanya ad 1, itu punya 3 ads atau 3 konten lagi. Ini masing-masing hasilnya beda. Ya. Dari sisi CTR-nya, ini yang ini 1,54%, ini 1,28%, ini 0,5%. Dari sisi CPC-nya juga beda-beda. Nah, ini bahkan ini yang paling murah dari sisi CPC-nya. Jadi kalau dari sisi konten, Anda patokannya bisa berpatokan dengan CTR. Kalau CTR-nya tinggi, berarti kontennya menarik. Ya, gampangnya seperti itu. Kalau kontennya tinggi, berarti CTR-nya tinggi, berarti kontennya menarik. Ya, berarti kontennya menarik. Oke, ini aja bisa langsung. Misalnya nih, contoh. Misalnya ini apa yang harus Anda lakukan kalau ternyata ads-nya mahal, ya udah Anda langsung matiin aja yang ads-nya mahal. Misalnya ini kita lihat dari sisi ini aja ya, CTR. Nah, ini CTR-nya 0 nih. Ini bisa dimatiin nih. Karena kalau konten patokannya CTR aja. Kalau ad group baru patokannya CPC. Oke. Langsung aja di pause kalau memang hasilnya ternyata mahal. Jadi intinya apa? Apa gunanya kita matikan yang jelek, yang mahal kita matikan, yang bagus kita optimasikan. Gunanya apa? Untuk lebih mengoptimalkan iklan Anda. Jadi Anda tidak ngebuang uang. Ini mahal nih, yang tadi nih, ya. Yang ads, yang ini kan mahal nih yang saya centang. Ya, dia sudah keluar 40.000. Ya, ternyata hasilnya jelek CTR-nya. Bayangkan kalau ini dimatikan, uang 40.000-nya kalau digunakan terhadap iklan-iklan lain yang hasilnya murah, Anda bisa lebih untung. Bisa dibayangkan ya, ini kalau 40.000, gimana kalau 400.000, kalau 4 juta, 40 juta digunakan. Anda punya uang budget 400.000 kalau digunakan ke iklan yang mahal sama 400.000 digunakan ke iklan yang murah, hasilnya beda nggak? Hasilnya beda banget Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi pastikan Anda juga memperhatikan sampai ke bagian ads-nya juga. Oke, jadi Anda cek di 3 level, dari sisi campaign dicek, lalu dari sisi ad group-nya juga dicek, masing-masing ad group mana yang hasilnya bagus, mana yang kurang. Anda bisa lihat dari CPC dan juga CTR-nya. Oke, CPC dan juga CTR. Tadi sudah saya contohkan dari sisi CPC dan juga CTR-nya. Nah, sekarang kalau misalnya Mas, saya nggak ada nih kolom-kolom ini nih. Gimana caranya supaya ada? Saya nggak ada soalnya saya benar-benar baru. Oke, biar ada. Nah, Anda klik kolom, lalu pilih modify kolom. Ya. Yang perlu Anda jadikan ada matriksnya atau ada pengukurannya. Pertama klik, ini Anda centang, klik cost, impression, CTR, lalu CPC, ini di bawahnya nih. Cost per click ini CPC, kemudian interaction rate ini juga penting. Ya, kan interaction rate ini CTR ya. Kemudian kalau iklan Anda berbentuk video, ini ada video play ya. Video Anda sudah
ditayangkan berapa persen, 25%, 50%, 75%, atau 100%. Ini bisa Anda gunakan juga. Kemudian apalagi yang sekiranya perlu, ya ini bid strategi. Jadi agar Anda tahu bid strateginya itu menggunakan apa, ya. Oke. Itu saja yang perlu Anda pahami. Kalau yang paling penting tuh di bagian performance. Ini harus ada semua. Ini yang saya centang-centang, yang saya checklist ini harus ada, ya. Oke, ini saya perbesar biar Anda jelas. Pastikan ini ada. Kalau sudah, jangan lupa di-apply. Oke? Jangan lupa untuk di-apply kalau sudah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi pastikan Anda praktekkan dengan benar, Anda pahami, karena materi yang saya share barusan ini bisa dibilang ini ilmu yang paling mahal, ilmu inti dari Anda belajar Google Ads. Dari bagaimana membaca data dan juga hasil dari Anda membaca data, itu akan menentukan keputusan Anda terhadap iklan Anda selanjutnya. Jadi kalau misalnya Anda bisa membaca data dengan benar, dengan tepat, otomatis itu akan menghasilkan keputusan yang tepat juga. Sehingga kalau keputusannya tepat, iklan yang Anda jalankan juga akan bagus juga dan akan tepat hasilnya. Jadi pastikan di bagian ini, khusus yang membaca data, dipahami baik-baik setiap apapun indikator yang tadi saya sharingkan, dan juga dipraktekkan, kalau bisa dipraktekkan betul-betul dan dipraktekkan lebih. Karena kalau Anda bisa membaca data dengan baik, itulah yang akan menentukan Anda bisa berhasil atau Anda bisa profit dengan beriklan di Google Ads, ya. Karena memang sekali lagi pembeda terbesar antara orang yang belum berhasil di Google Ads ataupun yang sudah berhasil, itu pembeda terbesarnya adalah bagaimana kemampuan orang tersebut dalam menganalisis dan membaca data hasil beriklan. Yes, betul sekali. Karena ketika Anda bisa membaca data dengan baik, tentunya itu akan membuat keputusan yang Anda ambil jadi lebih tepat. Jadi sekali lagi pastikan dipahami baik-baik. Dan terakhir dari saya, dari semua materi yang Anda sudah pelajari di Google Ads, di training Google Ads ini, pastikan Anda praktekkan konsisten, karena member-member Abdi yang berhasil itu adalah member-member yang praktek secara konsisten, dan yang paling penting adalah mereka mau melakukan lebih. Mereka mau sedikit berkorban lebih, agar mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih juga. Karena prinsip yang saya selalu pegang dari dulu adalah, kalau Anda memang melakukan lebih, kalau Anda melakukan apa yang tidak orang lain lakukan, maka Anda akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Pertanyaannya, apakah Anda mau mendapatkan apa yang tidak orang lain dapatkan? Yes, betul. Pastikan Anda lakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Dan pastikan ketika Anda ada masalah atau Anda ada kebingungan, pastikan Anda bisa langsung tanya ke admin support. Ya, itu ada di kanan bawah dashboard Anda. Anda bisa langsung klik, bisa langsung chat. Nanti admin support dari kami akan membantu sampai dengan masalah Anda bisa terselesaikan. Jadi semua fasilitas yang kami berikan pastikan dimanfaatkan. Dan juga fasilitas yang tentunya tidak kalah berharga, dan ini justru paling penting kalau Anda ingin lebih cepat lagi. Kalau Anda ingin lebih cepat berhasil dan Anda ingin lebih cepat bisa, pastikan Anda hadir ke semua event Abdi dan Ezenzo. Ya, dari mulai Kopdar, lalu training Facebook Ads Abdi, training Facebook Ads Ezenzo, dan terakhir Ezenzo bikin-bikin. Pastikan ikuti ke semua event tersebut, karena dari berdasarkan data member-member yang memang berhasil di Abdi, yang dapat hasil besar, adalah memang member-member yang mempraktekkan semua yang ada di training center dan juga mengikuti semua event-eventnya. Kemudian mereka melakukan lebih dari apa yang sudah diajarkan. Jadi pastikan semua dipraktekkan. Siap untuk praktek? Pastinya siap ya. Jadi ayo Anda pastikan praktekkan lebih banyak dan konsisten. Karena kunci member-member yang sukses di Abdi itu aja. Pastikan Anda kuasai betul-betul market Google, karena khususnya di masa sekarang di mana orang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, itu tingkat pencarian di Google tentunya sangat meningkat. Jadi Anda sangat rugi sekali kalau Anda tidak menguasai Google Ads dari sekarang. Jangan menunggu nanti untuk Anda baru serius belajar, tapi persiapkanlah dari sekarang, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jangankan 1-2 tahun, 3 tahun lagi, bahkan kita sendiri pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Pastikan ketika ada sesuatu yang terjadi kepada kita, khususnya hal-hal yang buruk bisa terjadi ke kita kapanpun, Anda sudah siap dengan menguasai ilmu-ilmu atau skill digital marketing, khususnya di Google Ads.
Oke, itu saja dari saya. Pastikan semua dipraktekkan, dipahami, dan juga kalau ada kesulitan ataupun kendala, Anda bisa tanya langsung ke admin support kami. Dan terakhir, pastikan ikuti semua event-event yang ada di Abdi agar Anda bisa lebih cepat lagi merasakan hasil di Abdi. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di event Abdi berikutnya. Terima kasih. Selamat praktek.